merakit power 10 ampere murni CT45 bisa tembus 1000 watt. Loh, kok bisa Mbah? Lah ini buktinya nih. Buktinya saya merakit power. Nah, ini 10 ampere CT45 dengan dripper yang mampu 500 watt jadi 1000 watt. Nah, bagi kalian yang suka membuli tentang watt power, jadi mari hari ini kita uji coba, kita buktikan berapa sih daya yang keluar dari trafo 10 ampere murni CT45 menggunakan elko nya ini 6 biji 10.000 mikro 100 volt dan menggunakan dripper yang oke lah semuanya seperti itu. Jadi langsung saja kita eksekusi. Oke, di sini saya sudah merakit power 10 ampere CT45 dan ini sudah nyala, sudah bisa nyala. Nah, dan ini akan kita analisa. Jadi kita matikan dulu, kita ukur tegangannya dulu. Jadi jangan sampai nanti kita ini ada dusta di antara kita. Jadi berapa sih tegangannya itu, nanti wattnya berapa keluarnya. Oke, jadi kita akan menggunakan multitester, akan kita ukur tegangannya. Nah, bentar, cari posisi dulu. Nah, di sini elko nya saya menggunakan 10.000 100 volt 1 2 3 1 2 3 atau 3 pasang, atau intinya 6 buah. Nah, 3 set seperti itu aja. Itu sudah mumpuni, sudah lumayan. Dan untuk PAC nya apa PDC nya bisa kita ukur. Yang tengah ini adalah grounding, kemudian ini plusnya. Jadi kita ukur dulu. Oke, 60 volt PDC. Nah, ini yang ini 60 volt main yang di sini. Jadi 60 volt kiri, 60 volt kanan. Oke, 59 60. Nah, oke. Berarti ini PAC nya berapa Mbah? Ya, kita ukur PAC nya dulu. PAC dari si listriknya. Kita ukur PAC nya. Nah, ini sama ini. Narek di video kok malah mumet, saya tak golekane PAC nih. Narek diukur Suloyo. Nah, PAC nya 43. Walaupun tulisannya di trafo 45. Tapi PAC nya 43,6. Oke lah. Mungkin karena pengaruh listrik PLN saya juga nggak tahu. Atau kita ukur dulu voltase PLN nya berapa. Nah, 208. Untuk listriknya 208. Tidak sampai 210 ini. Wah, ngedrop ini. 207. Oke. Jadi intinya tegangannya 45 gitu saja. Kurang lebihnya, dan PDC nya 60 volt. Nah, di sini kita akan bisa mengetahui watt. Piye Mbah cara ngukur wattnya? Nah, jadi dari sini itu 10 ampere, CT-nya 45, saya menggunakan elko nya 6, kemudian drippernya ini dripper bel seperti ini. Bel 500 watt. Nah, ini Blazer 500 watt. Ya, walaupun ini cuman tulisan, kenapa? Karena dari pinalnya aja cuma 2 set. Ya, kalau logikanya ini bekerja maksimal kan mungkin ya sekitar 200 wattan. Makanya di kotaknya dari bel ini ada tulisannya, jika kita main 4 ohm dia mampu di 300 watt. Kalau main 2 ohm 8 ohm dia mampu di 200 watt. Kalau 4 ohmnya 300. Jadi itu kadang di total dia dari si trik marketing ini 200 watt sama 300 watt menjadi 500 watt. Ya, padahal logikanya nggak mungkin, karena kalau kita main 4 ohm atau dengan 2 speaker ya kemungkinan cuma 300 watt yang muncul ini sesuai dengan tulisannya. Jadi kita anggap saja wattnya ini dari si ini dengan
trapo segini dan segini adalah 300 watt karena kemampuan drivernya ini atau pinalnya ini cuman 300 watt jika kita main 4 ohm. Nah, sekarang kan kita pasang ini sebuah speaker, yaitu ini kabelnya 2 nih. Yaitu intinya ini 4 ohm, atau kita ukur dulu ohmnya agar kita tidak gagal paham. Kita menggunakan ohm juga. Nah, bentar. Ini menu apa nih? Nah, ini ohm. Kita akan ukur speakernya. Nah, 3,6. Ya, hampir mendekati 4 ohm lah. Itu karena speakernya juga mungkin karena sudah lama. Dan speakernya ini itu saya menggunakan speaker 15 in yang di sana itu. 15 in model begini ini. Monitor 2 biji. Yang satunya sebelah dalam. Nah, intinya seperti itulah. Dan saya gandeng 2, jadi ketemunya sekitar 4 ohm. Nah, ini langsung kita gandeng saja. Yang plus kita pasang di plus seperti ini. Kemudian yang min kita pasang di min. Seperti ini. Nah, jika sudah min plusnya ini bebannya ini 4 ohm. Kemudian akan kita kasih input. Nah, terus mencuit dhisik, volumenya terlalu besar. Kemudian saya akan menggunakan HP. Jadi ini kalau kita pencet, itu sudah bunyi. Jadi intinya bebannya 4 ohm. Seperti itu. Jadi akan kita ukur wattnya. Jadi jika kalian tuh tidak punya alat load, tidak ada dummy load, tidak ada osiloskop, ya nggak usah pusing-pusing, kasih aja beban 4 ohm seperti ini. Nah, ngukurnya kita membutuhkan satu yang namanya tang ampere. Karena kita akan mengukur watt, jadi watt itu rumusnya ampere kali voltase nanti. Nah, tang ampere ini kita jepitkan di speakernya ini, kan ini sudah kita gandeng 2 nih. Nah, salah satunya ini kita jepitkan seperti ini. Nah, nanti akan tahu kita ampernya berapa dari keluar dari speaker ini. Nah, setelah itu kita butuh juga namanya multitester. Kita arahkan posisi voltase. Nah, kita geser ke voltase dan DC. Nah, kemudian si probunya ini ya kita pasang, kita jepitkan di min plus speaker, bebas bolak-balik. Kenapa? Karena tegangannya ini kan AC nanti. Judulnya itu tegangannya AC ketika kita geber. Kalau DC ya speaker kalian brodol. Seperti itu. Nah, jika sudah, ya tinggal kita bunyikan. Kita bunyikan berapa voltase di sini dan berapa ampernya nanti di sini. Nah, ya tinggal kalikan saja. Ampere kali voltase nanti akan ketemu watt. Nah, seperti itu. Jadi, nah karena sudah siap, multitester juga sudah terpasang, kita arahkan pol DC, kemudian kita mencari tegangan AC, kemudian ampernya kita nyalakan. Ntar agar 0 dulu. Nah, 0,00 ampere. Ini lampunya silau, ini kita matikan saja. Nah, jadi di sini ampernya sudah ada. Ini kita ambil salah satu kabelnya saja, kemudian multitester kita jepitkan ke probe min plusnya, inputnya kita pasang dan kita kasih handphone. Lalu sambil kita lihat untuk voltasenya maksimalnya dan juga ampere maksimalnya berapa. Jadi kita play dulu HP-nya. Nah, volumenya kita fullkan saja. Nah, ini sudah full volumenya. Oke. Lanjut kita putar volumenya sambil kita dengarkan lagunya. Oke. Kita lihat voltasenya dulu. Voltasenya AC-nya.
baru 1 pol. Kita tambah lagi volumenya, kita mentokkan sambil nunggu ketika jeleng. Oke, 3 pol. Oke. 4 pol. 22, 15, 13. Jadi kita harus sabar. Oke. Oke, jadi didapat sekitar antara 14 pol sampai 15 pol PAC RMS untuk voltasenya. Kemudian kita akan melihat ampernya sambil kita gebir lagi. Ini masih 0,00. Kelihatan nggak nih? Waduh, agak kacau nih. Oke, mari kita gebir lagi. 2 ampere. Oke, 2,3 ampere. Nah, jadi jika sudah ketemu 2,3 ampere kali 14 pol, jadi ketemunya 2,3 ampere. Kemudian kita kalikan 14 pol. Cuman 32 watt. Jadi tidak sampai yang namanya 300 watt, bahkan jauh dari harapan. 100 watt ya belum sampai. Ya ini nanti mentok-mentoknya kalau kita menggunakan mixer, equalizer dan mungkin jadi inputnya itu G-nya semakin besar. Ya mungkin mentok-mentoknya nanti di tegangannya itu di 30 pol. Kenapa? Karena PAC-nya dari sananya itu cuma 45. Jadi misalnya nanti keluar 30 pol seperti itu yang ke speakernya, AC-nya dari ini. Kemudian kita kalikan, ya itu kan 10 ampere murni ya, mungkin paling kuat-kuatnya itu sekitar 5 ampere. Nah, atau 7 ampere misalnya, kita gedekan jadi 7 ampere. Ya sekitar 210 watt perkiraan. Jadi buat power amplifier tidak usah muluk-muluk jika masih tegangannya 45. Ya judulnya ya namanya ampli itu dari awalnya 100%, nanti sampai ke speaker ini tidak akan 100%. Ya jadinya kalau efisiensi di kelas AB ya cuma 60%-nya itu tadi. Jadi jika 100%-nya ini 10 ampere kali 45 itu kan 450. Nah, begitu saja ngitungnya. Jadi misalnya 45 dikalikan 10 ampere kan ketemu 450 watt. Kalau kita kalikan 60%-nya, nah ya udah 270 itu. Jadi ya mentok-mentoknya nanti 30 pol dan trafonya ampernya 7 ampere mungkin di sini ya ketemunya 210 ya. Jadi poolnya ini cuma 270 watt. Jadi kalian ngimpi, akan pasti ngimpi dengan 10 ampere CT45 bisa 1000 watt. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.